Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Yang terhormat kepada wali murid RA Ibnu Taimiyah, yang terhormat kepada para guru RA Ibnu Taimiyah, dan tak lupa salawat dan salam kita panjatkan hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita akan menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Dan segala puja dan syukur hanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, saya Hedi Hadijah Kadarisman selaku Kepala Sekolah RA Ibnu Taimiyah ingin sharing bersama ibu-ibu, atau berbagi pengalaman dengan ibu-ibu dengan judul belajar di masa pandemi. Ini yang sedang kita alami ya ibu-ibu. Insya Allah kita banyak-banyak berdoa agar pandemi ini segera berakhir, ditemukan kita dalam tatap muka bersama anak-anak ya Bu. Insya Allah banyak-banyak berdoa, Allah mengabulkan itu. Ibu-ibu, kebetulan santri-santri kami usianya dari 4 tahun hingga 6 tahun. Itu pun yang ibu-ibu rasakan ya, sedang belajar bersama ibu-ibu anak usia 4 hingga 6 tahun. Anak 4 dan sampai 6 tahun itu tidak punya data atau memori ibu-ibu. Apa sih itu Bu? Berat sekali. Dipersimpel, anak usia 4 dan 6 tahun itu tidak punya data. Contoh, garam bila kita tidak kasih tahu itu rasanya asin, anak tidak tahu bahwa rasa garam itu asin. Itu salah satu contoh bahwa si anak itu tidak punya data di pikirannya. Kalau dari segi psikolog, anak usia 4 hingga 6 tahun itu anak yang di bawah alam sadar. Jadi apapun yang kita akan berikan itu akan terjadi pada anak kita. Kalau di syariatnya anak usia 4 hingga 6 itu usia emas. Apa yang diberikan oleh uminya dan abinya itu yang akan menyerap. Itu ya Bu, mungkin masih ada yang bingung. Saya akan contohkan atau saya akan bertanya ke ibu-ibu, apakah selama pembelajaran ini anak-anak ibu kesulitan dan ibu-ibu kesulitan belajar di rumah? Contoh, anak saya pulang tidak selesai Bu menulisnya. Bu guru gimana dong? Tidak selesai, gak pernah selesai. Selalu gak pernah selesai, gak nurut sama uminya, gak nurut sama abinya. Mungkin hampir semua terkendala di situ ya Bu. Anaknya tidak selesai, tidak mau menurut sama uminya, ketakutan saat belajar. Begitupun abinya tanya sudah selesai apa belum? Belum lah umi, apa kerjanya dari pagi sampai sore anaknya belum belajar. Itu yang akan kita sama-sama bahas. Tadi saya sudah bilang di awal, anak 4 sampai 6 itu masanya mencari data karena mereka tidak punya data. Sampailah kita dalam satu kasus anak kita yang sedang belajar di rumah, terkendala, tidak mau nurut sama uminya, pekerjaannya tidak pernah selesai. Alhamdulillah santri-santri kami semuanya responnya baik, selesai, umi-uminya support, keluarganya support. Di saat pengembalian modul semuanya selesai. Insya Allah bagaimanapun itu ada yang setengah, ada yang full, itu saya rasa sudah maksimal. Tapi gimana sih caranya supaya maunya tuh aman, nyaman gitu Bu ya. Tadi yang saya bilang ada yang tidak selesai. Karena anak 4 sampai 6 tahun itu masa penyimpan memori yang baik. Ibu-ibu harus mengganti bahasanya.
saat satu kasus tidak selesai menulisnya, Fulan ini nggak selesai nulisnya, Uminya marah. Nah, biasanya Uminya bicaranya, misalkan ya contoh ya Umi, insya Allah Umi di sini tidak ada yang seperti itu. Aduh, kamu nulis tuh lama sih nak, lama sekali nak. Nah, apa yang terjadi Mi? Itu nulisnya bakal lama, tidak akan selesai. Karena Umi bilangnya, kamu nulisnya lama Tondong, lama sekali lama. Nah itu akan tidak selesai karena usia menyerap dan meniru, mencari data. Kita ganti Mi biar asik. Nah, bila ada salah satu anak-anak Umi yang terkendala dalam lama menulis, kita ganti. Yuk nulis lebih cepat yuk. Ayah nulis sama Umi, kita cepat nulisnya yuk. Umi nulis sebelah, teman-teman nulis sebelah. Nah, bisa gitu ya. Kita ganti Mi, jangan dibilang objek yang salahnya. Nah, satu ya Mi. Kalau yang nulisnya lama, bilang, yuk nulisnya cepat karena dia akan merekam atau mengingat yang perkataan Uminya. Kita pernah dengar juga perkataan adalah doa. Nah, jangan sampai anak kita didoakan menjadi penulis lama. Sedih sekali ya. Insya Allah hampir semua sepertinya anak-anak di kami tidak seperti itu. Bila ada kendala seperti itu, kita ganti ya Mi, bahasanya jangan bilang lama tulisannya, kita ganti yuk nulis cepat, yuk nulis cepat, yuk belajar nulis rapi, yuk nulisnya cepat dan rapi. Bisa insya Allah. Nah untuk kasus kedua, biasanya sering teralami saat menggunting atau mewarnai. Jangan sampai Umi melihat anak-anak Umi yang sedang belajar di rumah menggunting dengan tidak rapi. Umi bilangnya, aduh gak rapi, aduh gak rapi, gimana gak rapi, ulang udah wis gak usah. Nah, gak usah ya Mi, kita ganti Mi. Apa yang akan terjadi saat Umi bilang seperti itu? Anak-anak akan melakukan yang tidak rapi, melakukan apa yang Umi katakan. Karena pada dasarnya anak itu tidak ada yang tidak penurut, yaitu penurut. Masya Allah, penurut. Allah berikan anak-anak kepada kita semua, anak yang penurut. Jadi kasus yang kedua ya Mi, saat menggunting, Umi jangan bilang tidak rapi, wis gak beres, semuanya gak beres. Jangan dibilang seperti itu Mi. Nah, sudah terjadi, lihat hasil guntingan anak-anak. Oh alhamdulillah ya, itu guntingannya. Nah, Umi rapikan ya. Nah, diajak nih selalu mengucapkan syukur atas kejadian yang sudah terjadi. Nah, saat walaupun sudah berantakan, hasilnya tidak jadi, karena kami pun tidak menuntut itu untuk rapi, karena hanya untuk belajar menggunting saja dari pihak kami dan Umi. Nah, Umi menyikapinya dengan kejadian yang sudah terjadi. Nah, Umi tinggal bilang alhamdulillah ya, guntingnya sudah selesai. Umi jadi bisa bantuin nih, ikut rapihin. Lihat Umi ya merapikannya. Nah, jadi yang kedua tadi, selain yang pertama mengganti objek, mengganti perkataan ya, maaf, mengganti perkataan yang tidak boleh, karena anak-anak itu sifatnya menyerap. Jadi yang tadi lama, wis gak beres, jangan, karena dia akan melakukan hal yang kita sebutkan. Yang kedua, kita selalu menyikapi hasilnya dengan bersyukur. Nah, bila guntingnya sudah beres tapi tidak terjadi, alhamdulillah ya sudah selesai. Nah, gara-gara Fulan nih, Umi bisa bantuin jadi rapihin nih. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kasus lainnya untuk menyikapi sesuatu dengan bersyukur, dengan pembelajaran di rumah ini, pandemi ini ya Bu. Nah, ibu-ibu jangan pernah merasa
gara-gara corona. Nggak boleh Bu, itu takdir Allah. Insya Allah ibu semua di rumah dan ibu-ibu wali murid saya, ibu-ibu yang baik. Jadi tidak boleh gara-gara corona nih jadi saya ngajarin anak-anak. Insya Allah tidak ada yang seperti itu. Jadi menyikapi sesuatu dengan bersyukur. Umi cukup bilang nggak cukup, Masya Allah, Alhamdulillah Umi jadi nggak keluar rumah nih, kerjaan beres, Fulan juga belajar sama Umi. Seperti itu ya Mi. Insya Allah kalau dari Umi, Abi, kakak di dalam rumah kondusif, bahagia, selalu bersyukur, anak yang usia penyerapan ini yang 4, 5, dan 6 akan menirukan sikap Umi dan Abinya. Nah gitu ya Mi. Jadi apapun ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah nih, gara-gara nggak pakai gara-gara ya, jangan ya Allah. Alhamdulillah pembelajaran di rumah Umi selesai pekerjaannya. Nah Umi bisa bantu Fulan. Coba kalau di sekolah Umi nggak bisa bantuin ya. Nah seperti itu ya Mi. Jadi 2, selalu menyikapi dengan alhamdulillah. Nah, yang pertama menghilangkan kata-kata yang akan mendoktrin dia menjadi tidak baik. 2, menyikapi segala sesuatu dengan alhamdulillah. Nah, mengganti objeknya ya Mi. Dan yang ketiga, karena teman-teman setelah pandemi insya Allah akan melanjutkan ke sekolah dengan metode tatap muka. Insya Allah Allah mengizinkan. Umi menentukan suatu metode pembelajaran. Nah apa sih itu Bu? Nah Umi menentukan ruangan mana atau pojok mana dari rumah Umi untuk dilakukan pembelajaran bersama anaknya. Misalkan di pojok kamar tidur. Nah itu kita jadikan tempat belajar. Tidak ada mainan di situ. Di situ tempat belajar. Umi hanya menyiapkan karpet dan meja lipat saja. Nah, misalkan tadi ya di pojok kamarnya dipasang karpet dan meja lipat. Nah, kita diskusikan, kita obrolkan. Nah, setiap belajar anak-anak Fulan di pojok itu ya. Nah, bersama Umi di situ ya. Dan dibilangkan ke anggota keluarga, kakak, Abi itu pojok belajar Fulan. Fulan akan belajar di situ. Kenapa? Karena saat kita tatap muka, bila selama pandemi ini anak-anak belajar dengan metode yang seenaknya atau semaunya, dengan cara tiduran kah, atau Umi sedang masak dibawa ke belakang ke dapur kerjaannya, nanti terulang di saat di sekolah. Anak-anak kebingungan karena mereka saat belajar di rumah modelnya seperti itu. Pas saat ke sekolah modelnya lain lagi. Akan terjadi adaptasi kembali. Nah, bisa ya Bu? Mudah ya bahasanya atau kita ganti? Jadi ibu-ibu cukup menyiapkan karpet dan meja lipat, ditaruh di satu tempat. Kita bicarakan kepada anggota keluarga, itu tidak usah dirapikan, atau kakak, Abi itu akan menjadi tempat belajar Fulan. Dan bilang ke anak kita ya, nah besok belajar bersama Umi dan kita lihat video dari Bu Guru di situ ya, di situ ya. Setiap setelah kegiatan dia ngomongin itu tempat belajar siapa ya, gitu ya, agar saat Allah mengizinkan kita tatap muka, anak sudah terbiasa dengan sikap duduk yang baik, sikap pembelajaran yang baik, dengan konsentrasi sesuai usianya. Begitu ya.
Jadi yang dulunya atau kemarin-kemarin biasa Umi sedang masak ikut ke dapur, itu sudah tidak lagi. Nah, dikarenakan TK kami tidak memberi batas waktu dalam pembelajaran, masih ibu-ibu diperkenankan untuk setor maghrib, setelah maghrib. Nah, disesuaikan waktunya juga. Kembali lagi tadi, karena anak usia 4 sampai 6 tahun masa penyerapan, masa pencari data. Nah, kalau sudah dibiasakan sore hari bisa setelah mandi dia buat main di depan rumah dia, karena datanya sudah seperti itu di ingatannya. Nah, biasa belajar setelah maghrib tidak apa-apa, karena dia sudah penyimpanan datanya seperti itu. Nah, bila belum ada jam tepat, masih kadang pagi, kadang siang, gimana kebagian handphonenya aja kita tentukan, Umi tentukan, atau minta bantuan kakak tentukan, yuk kita belajar di jam 4, yuk kita belajar di setelah maghrib. Bisa Mi? Nah, jadi ada 3 ya. 1, penggantian bahasa yang dianggap tidak baik dalam memori anak. 3, selalu menyikapi sesuatu dengan alhamdulillah. Menyikapi dari segala sesuatu kejadian buruk atau baik dengan alhamdulillah. Yang ketiga, mengatur jam pada anak dan tempat. Berkaitan dengan belajar jarak jauh. Nah, bisa dipahami ya Bu, insya Allah 3 ini, metode ini ibu-ibu bisa lakukan. Nah, begitupun kami dalam membenahi diri, kami akan mengganti objek yang pertama tadi, bahasa yang tidak baik kepada anak-anak saat pemberian materi. Nah, biasanya contoh pada pembelajaran mewarnai, biasanya anak-anak tidak selesai, kami akan mengganti bahasa kami yang biasanya masih ada putih-putih dalam mewarnai. Kami tidak akan bilang kalau nah coba tuh masih putih-putih, warnai lagi. Tidak, anak-anak akan mengingati yang putih-putihnya. Jadi kami akan mengganti bahasanya, beri warna lagi yuk, ini merah Bu Guru. Jadi selalu diambilkan objeknya untuk diberikan ke anaknya. Beri warna kembali yuk, warna biru atau merah. Karena mewarnai tidak selesai, tapi kami tidak akan mengucapkan yang tidak baiknya, kesalahan si anak itu ya. Untuk 2, selalu menyikapinya. Di kami biasanya kami akan bilang pada kasus anak-anak yang berebutan mainan. Nah, biasanya kami langsung menyikapinya alhamdulillah. Nah, jadi mainannya dikasih ke Bu Guru ya, Bu Guru akan ganti dengan mainan yang lain untuk bisa berbagi. Jadi kami tidak akan menyalahkan kejadian yang saat itu misalnya berebutan mainan, kami akan mengambil mainannya alhamdulillah. Jadi mainannya Bu Guru bisa simpan, Bu Guru akan kasih mainan yang bisa berbagi. Nah, yang ketiga, kami akan mengaturkan waktu kepada santri sesuai dari buku modul, ada jam toilet. Nah, biasanya ketidaknyamanan santri akan bolak-balik ke toilet. Nah, kami akan mengganti jamnya itu. Nah, di buku penghubung atau di modul sudah tertera jam pembelajaran kami. Nah, itu akan diterapkan di sekolah. Nah, untuk penerapan di rumah itu saja ya Bu. Siapkan meja lipat atau karpet. Bila tidak ada meja lipat, tidak apa-apa, hanya penanda karpet saja, penanda bahwa itu tempat belajar. Nah, nanti saat mulai belajar pulang membawa mainan, Ibu tinggal ucapkan, mainannya kita simpan ya. Alhamdulillah Bu Umi akan simpankan. Setelah pulang beres menulis, boleh main bareng Umi, mau tidak? Nah, seperti itu ya Bu. Jadi tempat belajar waktunya harus ditentukan oleh Umi dan anggota keluarga, dan tempat itu terus diingatkan ke anak-anak bahwa itu tempat belajar teman-teman, tidak dijadikan tempat yang lain atau main atau yang
selain dari pembelajaran bisa dilakukan nih, insya Allah bermanfaat dan sedikit mengatasi rasa jenuh saat pembelajaran di masa pandemi ini. Saya tutup ya Bu. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung japri ke nomor saya. Nah, barakallahu fiik. Saya akan tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.